all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Oh my God! Wow! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iris Cecilia, saya dari Prodi PGSD dengan NIM 8606938337. Di sini saya akan membawakan materi tentang negara dan konstitusi beserta contoh konkret yang ada di Indonesia sekarang. Sebelum kita lanjut ke video, apakah kalian tahu apa itu negara? Negara adalah sekelompok orang yang menetap di suatu wilayah tertentu yang dilandasi dengan aturan yang sama dan wajib ditaati oleh seluruh warga negara tersebut. Sifat-sifat sebuah negara yaitu ada 3. Yang pertama, bersifat memaksa. Negara memiliki wewenang yang sah untuk menggunakan kekerasan fisik agar peraturan itu bisa ditaati, bisa mencapai ketertiban, dan mencegah anarki dari lingkungan masyarakat. Lembaga yang berhak melakukan tersebut yaitu polisi dan tentara. Yang kedua, bersifat monopoli. Penetapan tujuan bersama dan memiliki hak tunggal untuk menguasai sumber daya atau melelang demi kepentingan rakyat Indonesia. Yang ketiga, itu bersifat mencakup semua hal. Kekuasaan yang mencakup semua anggota negara berdasarkan Undang-Undang Negara Indonesia. Dari sebuah negara pasti memiliki tujuan dan fungsi dari sebuah negara tersebut. Seperti negara Indonesia, tujuan dari sebuah negara adalah membebaskan rakyatnya berkembang dan mengembangkan daya ciptanya sebebas mungkin, dan undang-undang menjadi pedomannya. Tujuan negara adalah menjaga harmoni dalam hubungan bermasyarakat. Fungsi dari negara terbagi menjadi 3, yaitu fungsi legislatif, berfungsi untuk membuat dan merancang undang-undang negara. Yang kedua, fungsi eksekutif, berfungsi untuk melaksanakan undang-undang negara. Dan yang ketiga, fungsi yudikatif, berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang negara. Selanjutnya adalah konstitusi. Apakah kalian tahu apa itu konstitusi? Konstitusi adalah norma yang tertinggi untuk semua jenis norma yang berlaku dalam sebuah negara, dalam kehidupan bermasyarakat, beragama, etika, dan hukum. Fungsi dari konstitusi ada 10. Yang pertama, membantu dan pembatas kekuasaan negara. Kedua, mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Ketiga, mengatur hubungan kekuasaan negara antar organ dan warga negara. Keempat, pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara. Yang kelima, penyalur atau penagih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli, yaitu masyarakat kepada negara. Yang keenam, simbolik sebagai pemersatu. Yang ketujuh, simbolik sebagai identitas dan keagungan kebangsaan. Yang kedelapan, simbolik sebagai pusat upacara. 9. Sebagai sarana pengadilan masyarakat. 10. Sebagai sarana penyelesaian dan pembaruan masyarakat. Nah, tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang negara dan konstitusi. Mari kita lihat contoh kasus yang ada di Indonesia sekarang. Kota Indonesia tetap melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Pensiun seumur hidup. Sebenarnya, berapa sih uang pensiun yang mereka terima? Pemirsa, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian, keputusan tersebut menegaskan bahwa hingga kini Ibu Kota Indonesia tetap Jakarta.
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap Undang-Undang Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa Jakarta hingga kini masih menjadi ibu kota negara. Selama Presiden belum menerbitkan keputusan resmi, maka pemindahan pusat pemerintahan ke Nusantara tidak akan dilakukan. Mengapa MK tidak mengesahkannya? Ada 3 faktor yang mempengaruhinya, yaitu menunggu keputusan Presiden. MK mengesahkan tidak ada kekosongan status konstitusional berdasarkan undang-undang. Ibu kota akan tetap berada di Jakarta sampai Presiden mengeluarkan keputusan khusus mengenai perpindahan ibu kota. Yang kedua, persiapan maksimal, yaitu MK menolak desakan yang meminta adanya batas waktu atau deadline perpindahan ibu kota. Jika perpindahan dilakukan terlalu cepat atau dibatasi aturan ketat, pembangunan IKN berpotensi terburu-buru dan hasilnya tidak akan maksimal. Ketiga, yaitu kelangsungan pemerintah. Penetapan melalui keputusan Presiden bertujuan memastikan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan negara terhadap berjalannya lancar dan tidak terganggu selama masa transisi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan Hakim Konstitusi atau MKMK Anwar Usman terbukti melanggar kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. MKMK menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis ke Hakim Konstitusi Anwar Usman. Dari contoh di atas, ada beberapa alasan yang spesifik yang mendasari putusan MK tersebut, yaitu 1. Melanggar prinsip tidak berpihakan. Sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka, pihak yang diuntungkan oleh putusan atas usia capres dan calon wakil presiden, Anwar Usman seharusnya mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan, namun ia tetap ikut serta. Yang kedua, konflik kepentingan. Ia membiarkan dirinya Selanjutnya, konflik kepentingan. Ia membiarkan dirinya berada dalam situasi yang memiliki bantuan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung yang berdampak pada keputusan yang ia tangani. Selanjutnya, mencoreng marwah lembaga. Tindakannya dinilai dengan sengaja membuka ruang bagi campur tangan pihak luar dan melanggar prinsip dari konstitusi. Ada gugatan baru yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Psikiater Lita Linggayani dan Samsul Jahidin yang berstatus mahasiswa minta Hakim MK menghapus uang pensiun bagi anggota DPR. Mereka beralasan pembayaran uang pensiun seumur hidup yang diterima mantan anggota DPR memberatkan keuangan negara. Terlebih, tidak sedikit anggota Dewan yang hanya menjabat 1 periode namun tetap menerima uang pensiun seumur hidup. Sebenarnya, berapa sih uang pensiun yang mereka terima? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi, tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara, serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara. Perhitungan pensiun untuk anggota DPR yang menjabat 2 periode atau lebih sebesar Rp3.603.540 per bulan. Sedangkan untuk yang 1 periode mendapat Rp2.935.704 per bulan. Bagi yang kurang dari 1 periode atau hanya 1 sampai 6 bulan menjabat, mereka berhak mendapat Rp401.894 per bulan. Di contoh di atas, ada 2 faktor yang sangat masuk akal kenapa itu tidak bisa disetujui oleh MK. Yang pertama yaitu anggota Dewan menjabat selama 5 tahun namun berhak atas tunjangan seumur hidup. Sementara ASN, TNI, Polri harus mengabdikan dirinya seumur hidup sampai pensiun, baru bisa mendapatkan jaminan itu.
Sedangkan rakyat biasa saja harus menabung bertahun-tahun dan memenuhi berbagai persyaratan ketat untuk melalui program BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan jaminan masa tua. Itu dilakukan dengan sangat-sangat susah. Sedangkan ya anggota dewan tadi hanya 5 tahun. Dia bisa mendapatkan tunjangan jaminan masa tua. Baik, itu saja presentasi atau video yang saya buat. Jika ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.